Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum adat yang sedang saya pelajari di semester ketiga Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di video ini saya buat akan menjabarkan sedikit tentang apa itu garis kekerabatan patrilineal. Ya, garis keturunan patrilineal itu sendiri adalah sistem kekerabatan yang menarik marga dari garis keturunan ayah. Nah, sistem patrilineal ini sendiri digunakan di dunia dari Eropa, Asia, bisa dari negara Jepang yang menarik garis keturunan atau marga dari ayahnya. Terus dari Indonesia sendiri pun ada. Ya, salah satunya di suku Batak sendiri, karena di suku Batak memakai sistem kekerabatan patrilineal. Ya. Dan seperti yang kita ketahui juga, di suku Batak banyak sekali marga. Ada marga Silalahi, Siregar, Sitohang, dan masih banyak lagi yang saya tidak dapat sebutkan di sini. Nah, kembali lagi ke sistem patrilineal ini. Jadi sistem patrilineal ini, kedudukan lelaki adalah sebagai penerus marga itu. Karena misalnya seperti ini. Kalau ya misalnya seperti ini, jadi kalau ada marga Siregar, laki-lakinya Siregar dan perempuannya Silalahi, maka anak-anaknya harus memiliki marga Siregar itu sendiri, terutama anak-anak laki-laki yang akan menjadi penerus marga itu sendiri. Nah, terus di artikel yang saya baca bahwa halnya sistem ataupun suku Batak dilarang menikahkan satu marga seperti Siregar dengan Siregar, Silalahi dengan Silalahi, karena itu sama halnya dengan hubungan sedarah atau bisa dikatakan istilah populernya dengan hubungan incest. Tentu saja hal tersebut sedikit menyalahi aturan juga. Dan oleh sebab itu, makanya kenapa orang-orang Batak kalau berkenalan sering menanyakan marga kau apa. Ya, dan di Batak sendiri lazimlah terjadinya hubungan yang kandas karena masalah marga sendiri, yang asalnya mereka sudah saling mencintai, tapi karena tahu satu marga jadi hubungan tersebut harus dipisahkan. Nah, sekarang saya akan sedikit mengilustrasikan dari seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwasannya akan menampilkan bagan seperti ini, dan mohon maaf bila bagannya tidak terlihat jelas. Baiklah, di pernikahan ini seperti saya sudah sampaikan tadi, pihak laki-laki di sini memiliki marga Siregar dan pihak perempuan memiliki marga Silalahi. Dari pernikahan mereka berdua menghasilkan 3 orang anak. Nomor 3 berjenis kelamin laki-laki, 5 di sini berjenis kelamin perempuan, dan 7 di sini bergaris kelamin perempuan. Jadi pernikahan mereka berdua ini menghasilkan 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Baiklah, di silsilah pertama, anak pertama mereka nomor 3 sebagai laki-laki memiliki marga yang sama dengan ayahnya, yaitu Siregar. Dan kemudian dia menikah dengan perempuan lain yang tentu saja harus berbeda marga dari si pihak laki-laki, harus marganya jangan Siregar. Dan kemudian pernikahan 3 dan 4 menghasilkan 2 orang anak, nomor 9 dan nomor 11, yang mana nomor 9 berjenis kelamin laki-laki dan nomor 11 berjenis kelamin
laki-laki juga. Dan nomor 9 dan nomor 11 ini akan mewarisi marga dari kakeknya, yaitu marga Siregar. Kemudian pernikahan dari 9 dan 10 menghasilkan lagi anak laki-laki, yaitu nomor 17. Nah, nomor 17 ini kemudian menikah lagi dengan perempuan dari marga yang harus berseberangan dari Siregar, ataupun kembali lagi tidak boleh sama dari Siregar. Dan mereka dikaruniai lagi oleh 2 anak, yaitu nomor 21 dan nomor 22. Nah, jadi di sini semuanya akan mengikuti marga dari kakek buyutnya, yaitu di sini adalah Siregar. Nah, sekarang berlanjut di anak kedua, perempuan. Anak perempuan juga akan mewarisi nama Siregar. Contohlah seperti Revatilia Siregar. Nah, di sini si anak nomor 5 ini, anak perempuan nomor 5 ini menikah dengan laki-laki di marga yang kembali lagi jangan Siregar, karena kalau satu marga lagi itu ya seperti yang barusan, jadi pernikahan satu marga itu sangatlah dilarang di suku Batak. Nah, otomatis nomor 5 dan nomor 6 ini memiliki anak. Nah, dari pernikahan nomor 5 dan nomor 6 ini menghasilkan anak nomor 13. Di sini nomor 13 akan mewarisi marga dari sang ayah, yaitu nomor 6. Itu bisa marga Sitohang, Pasaribu, atau apalah banyak. Dan kemudian nomor 13 ini menikah anak dari pasangan 5 dan 6, itu 13 menikah dengan laki-laki nomor 14. Kemudian menghasilkan anak nomor 19 ini. Nah, kembali lagi ini seperti yang di sini. Jadi sang anak akan mewarisi dari ayahnya nomor 14, dan tidak mungkin mewarisi marga dari ayahnya yang nomor 6, apalagi mewarisi dari nomor 1 di sini Siregar. Terus untuk yang selanjutnya, anak nomor 7 menikah dengan seorang laki-laki bernomor 8 di sini. Maka ya dari pernikahan mereka dua menghasilkan seorang anak. Nah, anak ini tidak akan mengikuti marga dari ibunya nomor 7 ini Siregar, dia akan kembali lagi mengikuti nama dari ayahnya, yaitu nomor 8, mau itu Pasaribu, Pangabean, ataupun apa banyak lagi. Nah, kemudian si anak laki-laki ini menikah dengan perempuan nomor 16 di sini, dan kemudian menghasilkan anak nomor 20, yaitu seorang perempuan. Kembali lagi di sini, perempuan di sini akan mewarisi marga dari kakeknya, yaitu nomor 8, tidak ke nomor 1 Siregar. Kemudian, nah, sistem patrilineal sendiri dalam bab warisnya akan membagi warisan tentu saja kepada pihak anak laki-laki. Jadi bila mana kedua orang tua mereka meninggal, maka seluruh harta warisnya, semua harta waris ataupun tidak hanya harta waris ataupun hutang juga akan diwariskan ke anak laki-lakinya, yaitu nomor 3. Nah, terus kemudian nomor 3 ini juga bisa mewariskan hartanya kepada anaknya, itu nomor 9 dan nomor 11. Nah, kemudian ini juga nomor 9 dan nomor 10 ini dapat mewariskan hartanya ke anak mereka, yaitu nomor 17 dan sampai
juga ke cucu-cucunya nomor 21 dan nomor 22. Jadi di dalam sistem patrilineal ini pihak anak perempuan tidak akan mendapatkan harta waris dari kedua orang tua mereka ya. Jadi dalam sistem patrilineal sendiri di sini atau khususnya di suku Batak sendiri dapat menikahi saudaranya, saudara dan saudarinya. Di sini seperti nomor 19 dapat menikahi dengan nomor 20. Nah, dari artikel yang sempat saya baca, misalkan seperti ini, 13 dan 14 memiliki 6 orang anak laki-laki dan 16 memiliki juga 6 orang anak perempuan. Nah, bila mana salah satu dari mereka ini menikah, maka yang kelima anak tersebut tidak dapat menikah lagi gitu. Jadi harus mencari pasangan yang lain, karena bila menikah satu lagi itu tidak bisa, karena akan dihitung sebagai hubungan saudara lagi. Maka